Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Nah, kita akan lanjutkan masih ini berkaitan dengan masalah ya takfir ya, atau syubhat yang berkaitan dengan takfir. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa min ad-dalil ala dhalika aidan ma haka Allah ta'ala an bani Israil ma islamihim ila akhirih. Tafadhal dibaca terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan termasuk dalil atas hal itu maksudnya adalah mengkafirkan beberapa orang yang menjalankan syariat Islam kemudian dia juga mengingkari syariat yang lain, adalah apa yang sudah Allah ceritakan tentang Bani Israel dengan keislaman, keilmuan dan kesolehan mereka. Masih saja mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Buatlah untuk kami suatu Tuhan atau berhala sebagaimana mereka mempunyai Tuhan-Tuhan. Quran Surat Al-A'raf ayat 138. Dan ucapan beberapa sahabat, "Ij'al lana dzata anwat." Buatkanlah untuk kami dzatu anwat, nama sebuah pohon. Dengan mendengar ucapan itu, Rasulullah SAW lalu bersumpah bahwasannya ucapan itu serupa dengan ucapan Bani Israel. Buatkanlah untuk kami sebuah Tuhan atau berhala. Tetapi orang-orang musyrik mempunyai syubhat yang mereka pakai sebagai hujjah dalam kisah Bani Israel itu. Syubhat itu adalah mereka mengatakan bahwa Bani Israel itu tidak kafir. Begitu pula beberapa sahabat yang telah mengatakan, buatkanlah untuk kami pohon dzatu anwat. Mereka pun tidak kafir. Sebagai jawabannya, hendaklah Anda katakan, sesungguhnya Bani Israel tidak melakukan itu. Demikian pula orang-orang yang telah memohon kepada Nabi SAW tidak juga melakukan itu. Tetapi jika melakukan itu, yakni membuat Tuhan berhala, jelas mereka akan kafir. Seperti juga tidak ada perbedaan pendapat antar ulama bahwasanya orang yang dilarang Rasulullah itu andaikan tidak mentaati beliau dan mengambil dzatu anwat itu sesudah mereka dilarang, niscaya mereka pun menjadi kafir. Dengan demikian terjawablah. Baik. Jadi mereka menjadikan dalil itu sebagai alasan untuk tidak mengkafirkan orang yang meminta untuk berbuat syirik, ya, minta difasilitasi. Ini kok mantul tuh suaranya. Hah? Lanjut. Jadi syubhat mereka adalah bahwa Bani Israel yang sempat meminta kepada Nabi Musa agar dibuatkan berhala sebagaimana berhala punya orang-orang musyrik yang mereka lihat, itu nggak dikafirkan oleh Nabi Musa. Sebagaimana orang-orang yang ikut bersama Rasulullah yang baru masuk Islam ketika minta khususkan bagi mereka pohon untuk tabarruk sebagaimana dzatu anwatnya orang-orang musyrik, mereka juga nggak dikafirkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jawabannya adalah bahwa mereka itu belum melakukan apa yang mereka inginkan. Belum melakukan peribadatan kepada berhala Bani Israilnya, dan orang-orang yang baru masuk Islam itu juga belum tabarruk kepada pohon keramat. Dan tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa seandainya Bani Israel menyembah patung, maka mereka akan dianggap kafir. Sebagaimana seandainya orang-orang yang baru masuk Islam itu tabarruk kepada berhala, mereka juga akan dianggap kafir. Dan inilah yang harus difahami ya. Tapi kenapa? Lanjut ya. Akan tetapi kisah ini memberi pelajaran bahwasannya seorang muslim, bahkan seorang alim, terkadang dapat terperosok ke dalam bermacam-macam syirik.
tanpa sepengetahuannya. Dengan demikian, kisah ini pun memberi pelajaran kepada kita agar belajar dan berhati-hati serta mengerti bahwa ucapan seorang bodoh, kami sudah paham tauhid itu, adalah kebodohan yang terbesar dan termasuk makar atau tipu daya syaitan yang terbesar. Kisah ini juga memberi pelajaran bahwa seorang muslim jika mengucapkan perkataan kufur dan dia tidak tahu, lalu diingatkan atas perbuatannya itu, kemudian seketika itu juga bertaubat dari ucapan itu, maka ia tidak kafir. Bagaimana yang sudah dilakukan kaum Bani Israel dan sahabat yang meminta kepada Nabi SAW dalam kisah di atas. Dan kisah itu juga memberi pelajaran bahwasannya jika dia tidak kafir, maka dia harus ditegur dengan perkataan yang keras kepadanya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah kepada orang-orang lain dari sahabat itu. Nah, jadi ini penting juga ya, menyadarkan kita tentang betapa urgensinya bagi kita untuk senantiasa mempelajari masalah tauhid. Karena Bani Israel yang sudah langsung dibimbing oleh Nabi Musa, melihat dengan mata kepala mereka mukjizat yang luar biasa, mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun, dibelahkan lautan untuk mereka supaya bisa menyeberang. Kemudian setelah mereka berhasil nyeberang dan melihat Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah, tidak lama mereka melihat fenomena paganisme. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahu. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadi proses mereka minta dibuatkan patung itu sesaat setelah mereka diselamatkan dari Fir'aun dan bala tentaranya dan melihat mukjizat yang luar biasa besar. Itu aja mereka masih bisa terjerumus dalam permintaan syirik. Walaupun itu karena kejahilan. Artinya tauhid ini memang harus senantiasa kita jaga, kita perkuat, dan kita pelajari, kita dalami. Karena memang syubhat-syubhat itu senantiasa muncul dan fitnah godaan setan terhadap orang yang sudah beriman tidak akan pernah henti sampai dia benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kalaupun mereka tidak dikafirkan sebagaimana dalam ayat maupun dalam hadis, tapi tetap mereka itu berhak untuk mendapatkan kecaman keras atas ucapan mereka. Sebagaimana Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun, kalian ini dasar orang-orang yang bodoh. Sedangkan Nabi mengatakan, Allahu Akbar, qultum walladhi nafsi biyadihi, kama qalat banu Israel li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, latattabi'anna sanana man kana qablakum. Allahu Akbar, kata Nabi. Saking kagetnya beliau mendengar permintaan mereka. Kok ucapan kalian demi Allah persis dengan ucapannya Bani Israel, buatkan kami Tuhan seperti Tuhan mereka. Kalian memang benar-benar akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Dan ini peringatan keras. Kalau Bani Israel itu dihukum oleh Allah di dunia dan juga di akhirat gara-gara sikap mereka yang membangkang, maka ingat, dari umat ini juga pasti ada yang mengikuti jejak langkahnya Bani Israel, yang artinya dari umat ini juga akan ada yang dilaknat oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, yang diazab oleh Allah. Karena sebabnya ada juga pada mereka. Dan ini adalah kecaman keras dari Nabi terhadap orang yang mengatakan, meminta untuk melakukan kekufuran atas dasar kejahilan. Jadi walaupun mereka ini jahil, tetap mereka itu harus diberi teguran keras. Nah, dan mereka punya syubhat lain. Lanjut. Orang-orang musyrik mempunyai syubhat yang lain. Mereka mengatakan bahwa Nabi SAW telah menyalahkan pembunuhan yang dilakukan oleh Usamah radhiyallahu anhuma terhadap orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah, dan beliau bersabda kepadanya, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah, mengapa engkau bunuh setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Begitu juga sabda beliau,
Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga atau sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dan hadis-hadis lain tentang menahan diri dari orang yang telah mengucapkan kalimat tauhid. Yang diinginkan orang-orang bodoh itu adalah bahwasannya barang siapa yang sudah mengucapkan kalimat itu, maka tidak dikafirkan dan tidak dibunuh, meski ia telah berbuat apa saja. Maka harus dikatakan kepada... Jadi syubhat mereka itu cukup banyak ya. Artinya mereka akan beralasan dengan hadis-hadis dan pasti cara istidlal mereka, cara berdalil mereka itu mesti parsial. Ya, ini kita harus waspadai. Cara berdalil yang parsial itu adalah salah satu sebab utama kesesatan. Ya, mereka hanya mengambil 1-2 hadis, tapi menutup mata dari sekian banyak hadis yang lain, dari ayat-ayat Al-Quran, dari ijma'. Ya. Padahal hadis yang mereka jadikan dalil sumbernya Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW juga mengatakan yang lain. Tapi kenapa kok mereka nggak pakai yang lain? Mereka cuma pakai sebagian. Nah ini parsialisme dalam berdalil itu sangat berbahaya dan itu akan melahirkan banyak sekali kesesatan. Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab beliau Kitabut Tauhid, ya beliau menyusun kitab namanya Kitabut Tauhid. Ibnu Khuzaimah itu salah satu ulama min ahlil hadis, ya, dan dianggap sebagai ulama Syafi'iyah. Dan lucunya semua yang menulis biografi imam-imam dari 4 madhab memasukkan Ibnu Khuzaimah dalam madhabnya masing-masing. Jadi diklaim oleh 4 madhab. Diklaim sebagai ulama Syafi'iyah, sebagai ulama Malikiyah, sebagai ulama Hanafiyah, sebagai ulama Hanabilah. Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid yang isinya kumpulan hadis-hadis tentang tentang kalimat tauhid, syarat-syaratnya, fadilahnya dan lain sebagainya. Beliau mengatakan begini, hadza wa inna ma arada Nabi SAW biqaulihi man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah aw hurrima 'ala an-nar bayan fadilati hadzal qaul la annahu jami'ul iman kaman yad'i dzalika man la yafham al-ilm wa yu'anid wa la yata'allam hadhihi as-sina'ata min ahliha. Yang artinya yang dimaksud oleh hadis-hadis yang mengatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia akan masuk surga atau akan diharamkan masuk neraka. Yang senada dengan hadis seperti ini kan cukup banyak. Ya, termasuk yang mereka jadikan sebagai dalil ini. Aku diperintahkan untuk memerangi orang sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. Yang dimaksud oleh Nabi itu sekedar menjelaskan fadilah kalimat tauhid. Bukan berarti kalimat tauhid itu segalanya. Kalau orang sudah mengucapkan syahadat, sudah berarti dia telah menunaikan seluruh ajaran Islam. Bukan begitu. Tidak seperti dugaan orang-orang yang nggak ngerti ilmunya. La yafhamul ilm wa yu'anid, dan ngeyel pula. Wa la yata'allam hadhihi as-sina'ata min ahliha, dan mereka nggak belajar ilmu ini dari ahlinya. Jadi Islam itu bukan hanya la ilaha illallah. Naam, syarat masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah, tapi syarat bertahan sebagai muslim bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah. Dia harus konsekuen dengan semua konsekuensi dari kalimat tauhid, baik yang sifatnya i'tiqad, sifatnya ucapan maupun yang sifatnya perbuatan. Nah, jawabannya fayuqalu li haula'il musyrikin al-juhal. Naam, lanjut. Yang diinginkan orang-orang bodoh itu adalah bahwasannya barang siapa yang sudah mengucapkan kalimat itu, kalimat tauhid, maka tidak dikafirkan dan tidak dibunuh, meski ia telah berbuat apa saja. Maka harus dikatakan kepada orang-orang bodoh itu sudah maklum. Nah, Ustaz. Cek. Putus-putus koneksi antum. Suara antum putus-putus. Ya maklum, gimana?
Sudah maklum? Lanjut. Maka harus dikatakan kepada orang-orang bodoh itu sudah maklum bahwasanya Rasulullah telah memerangi orang-orang Yahudi dan menawan mereka padahal Suaranya mereka putus-putus nggak? mengatakan la ilaha illallah. Cek. Cek. Di tempat anak enggak, Ustaz? Apa tuh? Anu habis pulsa nih. Cek, cek. Cek. Bismillah, bismillah. Jelas nggak suaranya? Nah, jelas, Ustaz. Baik. Gini aja deh. Soalnya pas antum baca putus-putus Diana. Ana langsung aja deh kalau gitu. Nah, Jadi jawaban atas syubhat mereka terhadap hadis bahwasanya Nabi mengatakan kalau orang-orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka beliau tidak boleh lagi memerangi mereka, darahnya haram. Ya, jawabannya sebagaimana dimaklumi bahwa Nabi SAW tetap melancarkan peperangannya kepada orang-orang Yahudi, bahkan menjadikan mereka budak-budak tawanan perang. Dan mereka itu mengucapkan la ilaha illallah. Ya, Yahudi itu mengucapkan la ilaha illallah. Demikian juga kelompoknya Musailamah al-Kadzab, Bani Hanifah, ketika dikirim pasukan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal di perang Yamamah, mereka juga mengucapkan la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ya, mereka sholat, mereka mengaku sebagai Muslim. Demikian juga orang-orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib, yang orang-orang pengikutnya Abdullah bin Saba, mereka tidak mengingkari la ilaha illallah. Mereka juga mengatakan la ilaha illallah. Ya. Orang-orang yang bodoh itu, yang nggak ngerti hakikat dari Islam itu, sebetulnya mereka juga ketika ditanya misalnya, bagaimana menurut kalian orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan? Hari orang dibangkitkan dari kuburnya setelah dia mati. Kira-kira orang yang mengingkari ini kafir enggak? Mereka insya Allah kalau ditanya seperti itu, mereka akan menjawab ini orang kafir. Dan kalau awalnya dia itu mengaku sebagai Muslim, kemudian dia mengingkari adanya hari kebangkitan, maka dia dianggap murtad. Dan kalau dia murtad nggak mau tobat, halal untuk dieksekusi. Walaupun dia mengatakan la ilaha illallah. Jadi para ulama kita telah sepakat bahwa siapa saja yang menentang, mengingkari, tidak mau menerima salah satu dari rukun Islam atau salah satu dari rukun iman, ya, walaupun menerima yang lain-lain, tapi satu di antaranya dia tolak, maka ini hukumnya murtad, kafir, halal darahnya. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ijma' kaum muslimin. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, wa'lam anna madhhab ahlil haq. Ketahuilah bahwa madhabnya pengikut kebenaran, annahu la yakfuru ahadun, la yukaffaru ahadun min ahlil qiblati bidzambin. Bahwa setiap yang masih masuk kategori ahlul qiblah, muslim, tidak boleh dikafirkan hanya karena dia berbuat dosa besar. Illa, kecuali. Berarti kalau dia melakukan dosa besar plus, ya, afwan, anak kelewat. La yukaffaru ahadun min ahlil qiblati bidzambin wa la yukaffaru ahlul ahwa wal bid'ah. Demikian juga pengikut hawa nafsu, pelaku kebid'ahan, ya, dai-dai mubtadi' itu tidak langsung dikafirkan.
wa anna man jahada ma yu'lamu min dinil islami daruratan hukima biriddatihi wa kufrihi. Kalau pelaku dosa besar, ahli bid'ah, pengikut hawa nafsu tidak langsung dikafirkan, maka yang menentang, mengingkari, tidak mau mengakui jahada, itu artinya tidak mau mengakui ma yu'lamu min dinil islami daruratan, sesuatu yang sudah sama-sama diketahui, tidak ada alasan orang untuk tidak mengetahuinya, bahwasanya itu adalah bagian dari Islam. Contohnya sholat, karena dia kan rukun Islam. Rukun Islam itu yang menyusun Islam. Nggak ada Islam tanpa sholat, tanpa zakat, tanpa saum Ramadan, tanpa haji, dan tanpa syahadatain sebelumnya. Kalau salah satu dari rukun Islam ini diingkari, runtuh Islam itu. Sebagaimana tidak mau mengimani satu di antara rukun iman yang 6. Ada mimma ulima minad-din bid-darurah. Sesuatu yang seseorang tidak diberi toleransi kalau sampai tidak mengetahui bahwasanya itu adalah bagian dari Islam. Paham ya? Kalau ada yang mengingkari hal-hal yang seperti ini, hukima biriddatihi wa kufri. Barulah dia divonis murtad dan kafir. Illa ayyakuna qariba ahdin bil Islam, kecuali kalau dia baru aja masuk Islam. Seperti orang-orang yang minta dibuatkan dzatu anwat. Mereka memang dalam hadisnya disebutkan wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufur. Kami baru aja lepas dari kekafiran, baru masuk Islam kemarin pas Fathu Makkah. Terus diajak perang sama Rasulullah. Ya, belum benar-benar memahami Islam. Ini pengecualian. Au nasya'a bi badiyatin ba'idah. Pengecualian kedua, dia bukan orang yang baru masuk Islam, tapi dia tinggal di pelosok, ya, padang pasir, di dusun yang jauh dari ilmu pengetahuan. Nggak ada kajian di sana, nggak ada orang dakwah ke sana. Ya walaupun dia sudah Islam 10 tahun, tapi nggak ada yang ngajarin dia Islam. Kecuali kalau dia datang ke kota belajar. Kalau nggak datang ke kota, nggak ada dai yang ke sana juga. Ini namanya orang yang tidak jahil, dan jahilnya masih diberi udzur. Wa nahwihi mimman yakhfa alaihi. Demikian juga contohnya orang yang akalnya nggak begitu waras, orang tuli, nggak bisa mendengar penjelasan, ya seperti itulah. Artinya hujjah itu belum sampai kepada mereka. Baik belum sampainya karena mereka baru aja masuk Islam, atau tinggal di pelosok, di luar jangkauan dakwah, atau tuli, atau akalnya kurang sehat, ya, udah pikun dan semisalnya, ini semua diberi udzur. Selain orang-orang yang seperti ini, tidak ada udzur bagi mereka. Kalau sampai mereka tidak mengetahui hal-hal yang prinsip dalam Islam sehingga mereka mengingkarinya. Fa in istamarra hukima bi kufrihi. Kalau setelah dia diberitahu, orang-orang yang baru masuk Islam diberitahu bahwasanya ucapan Anda ini kufur, Anda nggak boleh bilang begini gini bla 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 bla. Orang yang tinggal di pelosok juga sudah didakwahi, sudah dijelaskan. Yang tuli umpamanya akhirnya bisa mendengar. Ya, tuli susah ya, tapi kalau seandainya dia bisa kemudian bisa mendengar dan sudah diberi penjelasan dan tetap dalam sikap penentangannya tadi, maka dia pun akan dihukumi sebagai orang kafir, ya. Hukima bi kufrihi. Wa kadza hukmu man istahalla az-zina aw al-khamra aw al-qatla aw ghaira dzalika min al-muharramat allati yu'lamu tahrimuha daruratan. Demikian juga orang yang tidak mau mengharamkan hal-hal yang sudah maklum dia itu haram hukumnya. Sudah demikian terkenal Islam mengharamkan khamr, zina, judi, babi, ya, pembunuhan tanpa alasan yang hak. Ini tidak cuma Islam, agama-agama samawi yang lain juga mengharamkan itu. Kok dia tidak mau mengharamkan? Atau dia menganggapnya malah halal? Kafir dia, murtad dia. Ya, ini jawaban untuk menjelaskan bahwa
masalah vonis murtad itu berlaku, bisa dijatuhkan pada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Karena syarat masuk Islam itu bukan cuma la ilaha illallah. La ilaha illallah plus 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 plus. Begitu ada satu yang membatalkan, semuanya jadi batal. Nggak harus dibatalkan satu persatu, tapi satu aja dari syarat atau rukunnya itu batal, maka otomatis semuanya runtuh. Ya. Keislaman itu ada syarat, ada rukun, ada pembatal. Ini kaidah. Kalau ingin sesuatu dianggap sah, maka jaga syarat-syaratnya, tunaikan rukun-rukunnya, dan hindari semua pembatalnya sampai selesai. Kapan selesainya Islam kita? Sampai mati. Selama kita masih hidup, maka kita harus terus menjaga syarat sahnya Islam kita, tauhid. Kita harus melaksanakan rukun-rukun Islamnya kita. Syarat Islamnya kita tauhid dan iman. Yang 6 itu syarat. Rukun-rukunnya sholat, saum, zakat, haji, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, melaksanakan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Islam. Itu syarat dan rukun, itu rukunnya. Pembatalnya apa? Syirik, kufur, nifak, istihza, jangan sampai terjadi. Ya, sihir, membenci ajaran Islam, jangan sampai terjadi. Ini harus terus dijauhi. Sampai kapan? Sampai mati. Begitu ada salah satu pembatal yang dia lakukan, kalau dia itu dilakukan dalam keadaan sadar, sudah tahu itu membatalkan, nggak ada pemaksaan, nggak ada takwil, maka dihukumilah dia sebagai orang yang murtad. Batal. Tapi kalau dia belum tahu, ya dia diberitahu. Dia diberitahu. فَكَيْفَ لَا تَنْفَعُهُ إِذَا جَحَدَ شَيْئًا مِنَ الْفُرُوعِ وَتَنْفَعُهُ إِذَا جَحَدَ التَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ أَصْلُ دِينِ الرُّسُلِ وَرَأْسُهُ. Nah, kalau orang yang mengingkari furu' itu maksudnya turunan dari tauhid, salat, zakat, saum, haji. Kalian akui orang yang mengingkari salat kafir, orang yang mengingkari puasa Ramadan bagian dari Islam kafir. Kok sekarang orang yang mengingkari tauhid nggak kafir? Padahal tauhid itu induk dari segalanya. Walakin a'da Allah ma fahimu makna al-ahadits. Masalahnya mereka tuh nggak paham makna dari hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh mereka. Fa amma haditsu Usamah fa innahu qatala rajulan idda'a al-Islam bisababi annahu dhanna annahu madda'ahu illa khaufan min al-qatl atau khaufan ala damihi wa malih. Hadis tentang Usamah bin Zaid di mana Nabi menyalahkan Usamah yang membunuh seseorang setelah mengucapkan syahadat. Adzan. Baik, kita break dulu ya. Mau adzan. Allahu Akbar. Alek ikut gak?
Muhammad, lihat berapa menit timernya. Intip dari situ. Baik, kita lanjutkan sebentar ya. Jadi mereka tuh nggak paham maksud dari hadis-hadis yang mereka jadikan sebagai dalil seperti hadisnya Usamah, di mana Nabi menegur Usamah yang membunuh orang yang setelah mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya teguran Nabi itu pada kenapa Usamah tidak menunggu terlebih dahulu orang yang mengucapkan syahadat ini sehingga dia membuktikan bahwa ucapannya itu tidak lillahi ta'ala. Ya. Jadi bukan Nabi menganggap itu sebagai sesuatu yang jaminan tauhidnya tidak akan batal selamanya, enggak. Nabi tidak dalam rangka menganggap bahwa ucapan seseorang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti selamanya dia tidak boleh dianggap murtad. Bukan itu yang menjadi alasan Nabi untuk mengingkari perbuatannya Usamah. Tapi karena ini orang baru masuk Islam, maka harusnya dia dibiarkan dulu. Beri dia kesempatan untuk membuktikan keislaman dia. Nah, kenapa Usamah tidak memberi dia kesempatan? Itu yang ditegur oleh Nabi. Ya. Makanya Allah menurunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian hendak menghunuskan pedang kalian fi sabilillah, maka pastikan dulu yang kalian bunuh itu benar-benar menolak untuk masuk Islam. Fatathabbatu. Jadi ayat ini menunjukkan wajibnya seseorang untuk menahan diri dan mengklarifikasi dulu. Oh, dia ucapkan la ilaha illallah, tahan. Tathabbatu. Tabayyanu. Tunggu sampai dia membuktikan keislamannya. Atau jangan diganggu. Lindungi dia, jangan kalian langgar kehormatannya, darahnya maupun hartanya. Sampai dia menunjukkan bahwa dia masih belum masuk Islam. Dia hanya pura-pura. Dia tidak mau tunduk dengan aturan Islam misalnya. Maka kalian boleh lanjutkan lagi serangan kalian. Itu yang dimaksud oleh hadisnya Usamah. Sampai dia menunjukkan bahwa dia masih menentang Islam. Gitu. Fatabayyanu. Seandainya dia tidak boleh dibunuh secara mutlak, maka tidak perlu ada kata-kata fatabayyanu. Tunggu dulu, klarifikasi, cross check dulu. Nggak perlu dibilang begitu. Karena toh dia nggak boleh dibunuh. Walaupun terbukti dia murtad nggak boleh dibunuh juga. Seandainya maksud dari ayat itu adalah orang yang sudah masuk Islam dengan mengucapkan la ilaha illallah itu selamanya harus dianggap muslim. Berhubung ayat itu tidak ingin mengatakan demikian, maka diberi qaid, diberi pembatas. Sampai kapan seseorang harus menahan diri, tidak boleh menyerang orang yang menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai terbukti bahwa dia sebetulnya tidak masuk Islam dengan tidak memenuhi salah satu syarat atau rukun masuk Islam. Syarat-syarat Islam, syarat la ilaha illallah ada 7. Ya. Pertama, diucapkan dengan landasan tahu maknanya. Karena kesaksian itu harus atas dasar pengetahuan. Anda ini bersaksi apa sih? Hakikatnya la ilaha illallah itu apa? Yang kedua, diucapkan dengan penuh keyakinan, bukan pura-pura. Nah, ini perlu bukti. Kalau dia melakukan hal-hal yang menunjukkan dia hanya pura-pura, seperti orang-orang munafik, ya, di depan Nabi mereka mengaku beriman, di belakang Nabi mereka, oh enggak, kita cuma pura-pura. Atau mereka melakukan tindakan-tindakan
pengkhianatan, maka berarti belum terbukti mereka itu yakin terhadap la ilaha illallah. Sehingga salah satu syaratnya masih belum terpenuhi, otomatis tidak sah. Demikian juga ikhlas, jujur, sungguh-sungguh serius, ucapan lisan dibuktikan dengan sikap. Kemudian dia mencintai kalimat tauhid ini dan mencintai segala konsekuensinya. Kemudian dia tunduk kepada aturan-aturan yang merupakan aplikasi dari la ilaha illallah. Ya, kalau cuma ucapan nggak ada manfaatnya. Jadi, idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Ada kata-kata fatabayyanu ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengucapkan itu tetap bisa aja dia murtad lagi kalau memang ada alasan syar'i atau alasan yang memang diakui secara syariat itu memurtadkan dia. Walau kana la yuqtal idza qalaha lam yakun litathabbuti ma'nan. Wa kadzalika al-hadits al-akhar wa amsaluhu ma'nahu ma dzakarnah anna man adhhara al-islam wa at-tauhid wajib al-kaffu anhu illa in tabayyana minhum ma yunaqidu dzalik. Jadi semua dalil yang mereka gunakan, hadis Ibnu Umar maupun yang lain, itu hanya menunjukkan selagi mereka belum menampakkan sesuatu yang menentang Islam, maka kita nggak boleh suudzon sama mereka. Ya, kita perlakukan sesuai dengan zahirnya. Wa dalil ala hadza, dalilnya Rasulullah SAW juga mengatakan aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah qal wa qala umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Jadi ini menunjukkan betapa parsialnya cara berdalil mereka ya. Nabi yang mengatakan menyalahkan Usamah yang telah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, atau Nabi yang mengatakan aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. Nabi juga yang menyuruh kita untuk memerangi orang-orang Khawarij. Padahal Khawarij itu mengucapkan la ilaha illallah, rajin sholat, rajin saum, rajin tilawatul Quran, ngalahkan para sahabat bahkan. Ya. Kok tetap disuruh merangi ya sama Nabi? Jelaskan artinya, la ilaha illallah bukan satu-satunya jaminan orang itu menjadi seorang muslim yang baik. Itu bagian dari syarat keislaman, bukan seluruhnya. Jadi kalau ada alasan syar'i untuk memerangi mereka, mereka diperangi. Walaupun mengucapkan la ilaha illallah. Demikian juga peperangan yang dilancarkan oleh Nabi kepada orang-orang Yahudi, peperangan para sahabat terhadap Bani Hanifah, kelompoknya Musailamah. Demikian juga keinginan Nabi untuk menyerang Bani Mustalik ketika ada orang yang menyampaikan kepada Nabi, Bani Mustalik nggak mau bayar zakat ya Rasulullah. Sampai akhirnya Allah turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ternyata ini hanya penyebar hoax. Makanya Allah turunkan, kalau ada orang fasik membawa berita kepada kalian, klarifikasikan dulu. Jangan sampai gara-gara berita yang enggak benar ini kalian menyerang suatu kaum secara aniaya. Ya, atas dasar ketidaktahuan, sehingga itu akan menjadi aib buat kalian. Lu sesama muslim kok diserang gara-gara nggak tabayun dulu, ya. Wa kana ar-rajulu kadziban alaihim. Fa kullu hadza yadullu ala anna murad an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits allati ihtajju biha ma dzakarna. Ini semua menunjukkan bahwa maksud Nabi dari dalil-dalil yang mereka jadikan sebagai hujjah itu adalah sebagaimana yang kami jelaskan, ya. Harus ada tasabbut. Dan begitu terbukti mereka ini menentang Islam, maka percuma aja mereka bilang la ilaha illallah, nggak ada artinya. Baik. Mungkin kita break dulu ya untuk sholat Isya. Kita lanjutkan jam 7 lewat berapa? 15? 20 Ustaz. Lewat 20. 6 Ustaz. Baik.
Wallahu taala a'lam. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi teman-teman untuk kajian di sesi pertama ini. Kita break sebentar untuk sholat isya. Bagi antum yang ingin left room dipersilahkan, atau yang ingin tetap di room ya kami persilahkan. Hello, hello. 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 Masuk enggak? Cek gitu dong. Admin masuk. Aplikasi pakai iPad.
Salah. Sirran wa alaniyah. Artinya sirran wa alaniyah. Ahmad, kau ngasih tahu imamnya PD enggak? Enggak PD. Tunjukkan mushafnya. Surat Ibrahim ayat ayat 31. Sirran wa alaniyatan. Cek. Cek. Bismillah. Sudah siap? Sudah, Ustaz. Insyaallah. Kita tanya jawab aja langsung ya. Materinya Nah, cukup. Ada pertanyaan enggak?
Apa Ustadz, ini koneksi Ana agak sedikit bermasalah bentar. Enggak pertanyaan yang masuk ke tempat antum. Enggak ada. Hanya ada tiga, Dad. Ada tiga. Ada 3 ya. Baik. Bacakan ya. Bismillah. Pertanyaan yang pertama. Ini tidak begitu masuk ke materi, nggak apa-apa, Dad? Enggak apa-apa. Cek. Suaranya masuk, Ustaz? Masuk. Ana nunggu dari tadi Oh, pertanyaan. nah, Ustaz. Anda kira nggak masuk, Ustaz? Masuk. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga. Amin. Izin bertanya. Saya pernah mendengar bahwasannya jumhur ulama mengatakan bahwa iblis itu adalah malaikat. Apakah ini benar, Ustadz? Apakah jika meyakini, apakah jika meyakini iblis itu dari malaikat termasuk perkara dari pokok dalam akidah Ahlussunnah? Nah, Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hadza qaulun batil. Ini perkataan yang bukan betul tapi malah batil. Karena nasnya jelas banget kok di surat Al-Kahfi. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jin. Bukan minal malaikah. Itu satu. Yang kedua, iblis nurut atau bangkang? Bangkang. Apakah pembangkangan adalah sifatnya malaikat? Bukan. Allah jelaskan sifatnya malaikat itu. Bal ibadun mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jelas itu bukan malaikat. Kok bisa diklaim jumhur ulama? Ulama dari kelompok mana ini? Ya. Jelas itu perkataan yang batil. Nah, ada minal usul, ini termasuk perkara yang sangat pokok karena ayat Al-Qur'an berbicara. Kalau sampai dia menentang ayat Al-Qur'an, bahaya itu. Cuman mungkin dia belum tahu ada ayat itu, jadi nggak dikafirkan karena kejahilannya. Tapi itu sudah harusnya tidak sampai tidak diketahui lah. Karena udah jelas banget sifat-sifat malaikat berulang kali ditegaskan dalam Al-Qur'an, mereka itu sangat patuh sama Allah. Iblis jelas membangkang. Nah, mungkin yang jadi syubhat adalah karena ayatnya itu sebelumnya menyebut malaikat. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Seandainya dia bukan dari malaikat, kenapa disebut bareng dengan malaikat? Itu mungkin yang menjadi syubhat mereka. Jawabannya, iblis disebut dalam konteks itu karena dia bersama para malaikat sehingga ikut terkena perintah. Ya, bukan berarti iblis adalah bagian dari malaikat, karena ada ayat lain yang menjelaskan dan Al-Qur'an itu saling menjelaskan satu sama lain. Seandainya nggak ada ayat yang menjelaskan iblis itu dari jin, ya berarti pendapat iblis dari malaikat masih pantas untuk dipertimbangkan. Tapi kita jelas ada ayat yang menjelaskan kana minal jin. Kemudian sifat-sifat malaikat tidak kita temukan pada iblis. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini keluar dari materi. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya kondisi jamaah masjid di kampung saya yang rutin mengaji serta menyetel rekaman Al-Quran dan nasyid menggunakan speaker masjid. Sholat jahar pun menggunakan speaker luar. Ketika ketua takmir masjid mencoba untuk melarangnya, larangan tersebut ditolak oleh anggota takmir lainnya dengan dalih kan yang disetel baik.
Bahkan ketua takmir pun mencoba membawakan hadis. Ini di antaranya adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW beriktikaf di masjid. Lalu beliau mendengar mereka, para sahabat, mengeraskan bacaan Al-Quran mereka. Kemudian beliau membuka tirai sambil bersabda, ketahuilah sesungguhnya setiap kalian tengah berdialog dengan Rabb-nya. Oleh karena itu, janganlah sebagian yang lain mengganggu sebagian yang lainnya. Dan jangan pula sebagian yang lain mengeraskan terhadap sebagian yang lainnya di dalam sholatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Bagaimana sikap yang tepat dalam menghadapi hal ini? Apakah ada dalil dan penjelasan yang bisa meyakinkan takmir masjid agar tidak menyetel audio menggunakan speaker masjid? Jazakallahu khairan. Sebentar, itu dalil yang nyebutkan siapa itu? Takmir atau? Dalilnya yang menyebutkan yang jamaah, yang mestinya tidak setuju dengan kelihatannya. Tidak setuju dengan mengeraskan itu, nasyid dan lain sebagainya. Tadi dari konteks pertanyaannya saya kok pahamnya takmirnya membawakan dalil itu gitu loh. Coba antum baca ulang. Yang membawakan dalil siapa di sini? Oh, ini dijawab oleh ketua takmirnya gini, Ustaz. Bahkan ketika ketua takmir mencoba membawakan hadis berikut, maka dijawab bahwa hadis tersebut hanya berlaku saat iktikaf. Begitu, Ustaz. Ketua takmir di sini adalah yang ingin menghentikan kebiasaan nyetel nasyid dan lain-lain itu ya. Itu ketua takmir itu. Halo? Iya, kelihatannya, Ustaz. Nah. Terus pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya, bagaimana sikap yang tepat menghadapi hal ini? Apakah ada dalil dan penjelasan agar bisa meyakinkan takmir masjid agar tidak menyetel audio dengan speaker masjid? Masalah dia mau menerima atau tidak itu bukan lagi menjadi tanggung jawab antum yang bertanya ya. Karena Nabi cuma diwajibkan oleh Allah untuk memberi peringatan. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Jadi ya antum sampaikan aja, nasihati bahwa hadis itu jelas menunjukkan bahwa mengeraskan bacaan hingga mengganggu orang lain itu dilarang. Masalah iktikaf atau tidak iktikaf tidak memberi pengaruh pada hukum. Itu dia cuma mau ngeyel aja itu. Secara kedudukan ilmu usul fikih disebutkan itu sedang iktikaf, itu tidak ada pengaruhnya terhadap hukum yang berlaku. Ya. Kenapa kok itu disebutkan tentang iktikaf kemudian hukumnya harus berbeda? Selagi ada orang yang sedang ada di masjid dan terganggu dengan bacaan, maka hukum itu berlaku. Ya. Dan iktikaf itu kan, kalaupun kita terima, oh ya itu sedang iktikaf, maka kalau ada orang yang sedang menunggu di masjid, itu dia sedang iktikaf, bisa masuk kategori orang yang sedang iktikaf. Kan itu masalah niat saja. Orang meniatkan untuk iktikaf, dengan orang meniatkan untuk sekedar nunggu waktu sholat tanpa iktikaf. Ya. Zahirnya sama, dia menunggu-nunggu. Masalah ini dihukumi iktikaf ataukah tidak iktikaf itu masalah yang berkaitan dengan niatnya dia. Dan kita nggak tahu niatnya orang apa. Dia ngapain duduk di masjid sampai isya, dari maghrib sampai isya misalnya. Nah, jadi itu alasan yang tidak pada tempatnya. Dan dia sudah menyampaikan argumentasi yang benar. Ya memang kalau dia tidak punya kemampuan, tidak punya kekuasaan untuk apa ya istilahnya, menghentikan kebiasaan itu, ya sudah, dia sudah melakukan nahi mungkar sebatas yang dia mampu. Insya Allah sudah gugur kewajibannya. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana kiat agar mendapatkan keberkahan ilmu? Saya pernah mendengar salah satu caranya adalah dengan memuliakan ahli ilmu. Dan saya mendapati beberapa kalangan tertentu, dia itu menciumi tangan gurunya dalam rangka memuliakan ahli ilmu. Apakah hal ini diperbolehkan? Jazakallahu khairan. Ya,
boleh tapi juga tidak boleh, tergantung. Kalau itu menjadi kebiasaan dan dibarengi dengan niat tabarruk, maka nggak boleh. Tapi kalau itu murni karena dia cinta, dia ingin menghargai, menghormati gurunya, bukan dengan keyakinan tangan gurunya itu berkahi sehingga perlu dicium, maka tidak mengapa. Cuman jangan jadi kebiasaan. Ya, sesekali nggak apa-apa, sesekali. Ada sebagian ulama mempersyaratkan bolehnya cium tangan itu kalau si guru ini tidak menunjukkan bahwa dia itu ingin dicium tangannya. Tapi muridnya tiba-tiba mencium tangannya, enggak apa-apa malah. Tapi kalau gurunya itu memang menginginkan dia diperlakukan seperti itu, malah jangan. Ada juga yang mensyaratkan tanpa membungkukkan badan. Ya, tanpa membungkukkan badan. Karena istilah membungkukkan badan itu termasuk bentuk ta'zim. Ya, ruku itu harusnya ditujukan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ala kulli hal, untuk mendapatkan keberkahan ilmu bukan dengan cara itu sebetulnya ya. Dan menghormati guru itu bukan dengan cium tangan, ya, tapi dengan ikhlas dalam menuntut ilmu, kemudian menjaga adab-adab thalabul ilm selama di majelis, kemudian mendoakan gurunya, ya, itu termasuk bentuk menghargai guru. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah muridnya Imam Syafi'i. Dan salah satu bentuk kebaktian Imam Ahmad terhadap Imam Syafi'i adalah beliau senantiasa mendoakan Imam Syafi'i. 30 tahun didoakan oleh Imam Ahmad. Nah, itu bentuk pemuliaan guru yang lebih tepat. Ya. Nah, masih ada pertanyaan? Syukron, jazakallahu khairan. Ini di tempat Anda sudah sementara belum ada lagi, Ustaz. Mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya, bagi ikhwan bisa langsung raise hand. Bagi akhwat bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Silakan dipersilakan yang ingin bertanya. Nggak ada yang resen ya? Belum, Ustaz, belum ada. Mas, Saya lanjut sampai tunggu semenit ke depan. Kalau nggak ada ya kita cukupkan, kita sambung pekan depan insya Allah. Nah, ada satu yang masuk, Ustaz. Baik, fadhol. Nah, bismillah. Izin bertanya. Saya pernah mendengar pembagian tauhid itu tidak hanya ada 3. Apakah ini benar dan apa dalilnya? Syukran, jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Kalau pembagian tauhidnya tidak hanya 3, berarti lebih dari 3 gitu ya. Karena memang ada yang membagi tauhid menjadi 2, ada yang menjadi 3. Kalau lebih dari 3, itu dia sebetulnya salah faham terhadap kategori yang keempat. Mungkin yang dimaksud adalah al-hakimiyah ya. Saya kalau feeling saya yang dimaksud adalah tauhid al-hakimiyah yang keempat. Jadi ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dan hakimiyah. Kecuali kalau dia punya maksud lain. Kalau pembagian menjadi 2 atau menjadi 3 itu semua benar. Yang membagi menjadi 2 itu membuat klasifikasi begini. Tauhid yang berkaitan dengan al-ilmi al-khabari. Berkaitan dengan kita harus mengetahui apa tentang Allah. Ini ranahnya rububiyah dan asma wa sifat. Karena rububiyah itu sebetulnya bagian dari sifat-sifat Allah juga. Allah sebagai al-khaliq, sebagai al-malik, sebagai al-mudabbir, ar-razik, ini sifat-sifat Allah juga sebetulnya.
Nah, ada yang namanya tauhid at-talabi, al-amali. Tauhid yang sifatnya menuntut kita untuk bersikap apa kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan uluhiyatullah. Kita ini harusnya hanya beribadah kepada Allah. Nah, itu kalau bagi menjadi dua. Kalau menjadi tiga ya, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, hakimiyah ini di mana posisinya? Hakimiyah itu separuhnya masuk rububiyah, separuhnya masuk uluhiyah. Jadi bukan klasifikasi baru sebetulnya. Sebetulnya itu adalah bagian dari rububiyah Allah. Dari sisi mana dia merupakan rububiyah Allah? Karena ini mengandung sifat Allah. Allah sebagai al-hakim, al-hakam. Yang berhak ngatur. Sifatnya adalah sifatul hukum. Apa kata Allah? Ala lahul khalqu wal amr. Al-amr ya ini ngatur-ngatur. Bukan, ingatlah bahwa miliknya lah sifat mencipta dan mengatur itu. Di ayat yang lain, inil hukmu illa lillah. Yang boleh ngatur, menghukumi itu cuma Allah. Berarti ini adalah sesuatu yang kita harus tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakini itu adalah haknya Allah. Dari sisi ini, separuh dari hakimiyah itu berkaitan dengan rububiyah Allah. Separuhnya lagi berkaitan dengan uluhiyah, karena al-hakimiyah itu Allah sebagai yang ngatur, ini juga berkaitan dengan harusnya kita ini tunduk diatur sama Allah. Dan harusnya kita ini kalau ada perselisihan, kita kembalikan kepada aturan Allah. Sehingga dia nggak perlu ada klasifikasi sendiri. Itu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Afan Ustaz, apa hukumnya puasa menepati hari Sabtu saja tanpa maksud mengkhususkan hari Sabtu? Hanya karena saat Ahad ada uzur bulan Muharram. Nah, tidak ada masalah. Boleh ya. Mau puasa Sabtu tok atau Sabtu dengan Ahad atau Jumat dengan Sabtu, tidak ada masalah. Hadis yang melarang hal tersebut itu dianggap syadz dan mudtarib, nyeleneh, karena menyelisihi banyak sekali hadis. Di antaranya hadis bolehnya puasa Daud, dan konsekuensinya mesti akan melakukan puasa hari Sabtu tanpa ada puasa sebelumnya maupun puasa setelahnya. Mesti itu. Bolehnya puasa 6 hari di bulan Syawal, anjuran, bukan cuma boleh ya. Puasa Daud itu dianjurkan, puasa 6 hari juga dianjurkan. Dan kemungkinan besar 6 hari melewati hari Sabtu. Boleh anjuran puasa Arafah, puasa Asyura. Dan Nabi tidak pernah mengecualikan, kecuali kalau melewati hari Sabtu jangan puasa. Padahal ada kemungkinan salah satu dari Arafah atau Asyura itu jatuh pada hari Sabtu. Puasa 3 hari setiap bulan, pertengahan bulan, 13, 14, 15, Ayyamul Bidh. Itu juga memiliki kemungkinan jatuh di hari Sabtu salah satunya. Dan Nabi nggak pernah memberikan pembatasan. Berarti ini semua menunjukkan boleh puasa hari Sabtu. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa assalamualaikum. Kemudian pertanyaan setelahnya. Bismillah. Bagaimana jika sering mengatakan talak, Ustaz, hanya karena sedang emosi, tidak sadarkan diri dalam mengucapkannya? Apakah mungkin ini sering itu talaknya dianggap? Masalahnya kita nggak bisa menganggap bahwa kondisi emosi itu mutlak menjadikan talaknya nggak berlaku atau senantiasa berlaku. Emosi itu dibagi menjadi 3. Ada emosi ketika seseorang di awal-awal. Ini ya semua talak itu biasanya diawali dengan kekesalan. Nah, tidak masuk akal kalau ada orang sedang hahi sama istrinya, guyang-guyu, tiba-tiba kamu saya talak sambil senyum-senyum. Itu orang tidak waras itu kan. Pasti ada mukodimahnya lah. Ya. Ada marah yang
mulai, ya. Tapi orang masih bisa mengendalikan dirinya. Dia masih sadar apa yang dia ucapkan. Mana sebelah kanan, mana sebelah kiri. Itu siang ataukah malam. Akalnya dia masih waras. Talak seperti ini jatuh. Jatuh talak seperti ini. Ya. Yang dianggap tidak jatuh itu adalah ketika marahnya itu sampai ke tingkat menutup kewarasannya dia. Makanya la talaqa fi ighlaq. Tidak ada talak dalam kondisi ighlaq. Ighlaq itu dia benar-benar tertutup. Akalnya tertutup. Seperti orang mabuk. Orang tidur mengigau, kemudian dia menjatuhkan talak bagi istrinya. Orang tidur mengigau. Ini akalnya tidak berfungsi ketika itu. Nah, kalau marahnya sampai seperti itu, tidak udah lepas kontrol sama sekali, baru itu dianggap tidak jatuh. Tapi kan tadi masalahnya sering. Kalau sering ini berarti ya bahaya ini. Udah yang keberapa dijatuhkan talak. Bisa-bisa dia sudah talak bain. Nggak halal tuh istrinya, bareng lagi sama dia. Saya nggak tahu. Ya, cuman nggak boleh dianggap remeh masalah ini. Karena ini kan disebut sering kan. Iya. Ya enggak? Iya. Nah, Ustaz. Akhi tadi dia bilang sering kan? Iya, sering. Nah, iya. Berapa kali itu? Bisa sudah talak bain, sudah talak 3 mungkin. Nah, ada lagi enggak? Masih ada, Ustaz. Baik. Kalau ada yang dekat dengan materi didahulukan. Nah. Bismillah, hendak bertanya Ustadz, beberapa hari ini ada film pendek yang viral di tengah masyarakat. Di antara adegan pada film tersebut, ada perkataan aktornya, bojoku wis raiso atahiyat. Pada konteks adegan tersebut, apakah bisa jadi jatuh pada istihza biddin Ustadz? Kemudian jika ada yang menonton kemudian tertawa melihat adegan tersebut, apakah penonton tersebut juga bisa jatuh pada istihza? Jazakallahu khairan, Ustadz. Itu ucapan istri tentang suaminya gitu ya. Kelihatannya Ustaz, Nana juga belum tahu itu potongan filmnya. Impotan gitu mungkin. Bilang tidak bisa tahiyat. Ya itu masuk istihza itu. Masuk istihza. Nah, dan ya harusnya kita nggak tertawa. Kalau tertawa karena refleks mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Tapi setelah tahu harusnya kita membenci adegan singkat klip singkat itu dan kita buang dan jangan disetel-setel lagi. Ya, enggak boleh kita menyimak pembicaraan yang mengandung istihza. Walaqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Telah kami turunkan dalam Alkitab bahwasanya apabila kalian melihat ayat kami itu didustakan dan diperolok-olok, maka jangan kalian duduk bersama mereka. Jangan kalian dengerin omongan mereka, kumpul sama mereka. Sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada yang lain. Kalau kalian tetap kumpul sama mereka, kalian sama dengan mereka. Ya. Waliyadzubillah. Harus diboikot itu. Nah, Ustaz. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Bismillah, terkait pembahasan yang bisa mengeluarkan seseorang untuk bertahan dalam Islam, bagaimana cara menjawab syubhat? Tugas kita Sebentar, pertanyaannya gimana sih? Mengeluarkan seseorang untuk bertahan itu gimana maksudnya? Katanya bertahannya, saya ulangi aja pertanyaannya. Bismillah, terkait pembahasan yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Bagaimana cara menjawab syubhat? Tugas kita yang penting adalah memasukkan orang ke dalam Islam, bukan mengeluarkan yang sudah di dalam.
Mungkin maksudnya agar tetap istiqomah dalam Islam ini. Baik. Lah, tanya kepada orang itu, masuk Islam tuh hakikatnya apa, Mas? Apa hakikat masuk Islam itu? Satu, suruh dia menjelaskan. Mungkin dia orang yang nggak paham Islam itu apa, gitu loh. Dan yang kedua, hati-hati, orang kalau sudah masuk Islam, itu dia terikat dengan aturan Islam. Tidak bebas seperti orang yang belum masuk Islam. Walaupun yang nggak masuk Islam itu lebih terancam lagi, tapi kalau dia itu mati dan tidak pernah masuk Islam, atau kalau dia itu berada dalam kekafirannya dan tidak pernah masuk Islam, tidak berlaku atas dirinya hukum orang murtad. Lain dengan orang yang pernah masuk Islam kemudian melakukan sesuatu yang itu membatalkan keislamannya, maka akan berlaku pada dirinya hukum orang murtad. Jadi cara menjelaskannya, pertama, bukan yang penting itu kita masukkan orang ke dalam Islam. Yang penting Anda fahami dulu Islam itu apa. Karena menilai orang sudah masuk Islam, belum masuk Islam itu ada parameternya. Nggak bisa menurut saya, menurut Anda, nggak bisa. Ada. Definisi Islam itu ada. Gitu loh. Jadi sebetulnya yang kita lakukan, dakwah tauhid ini adalah mengislamkan orang-orang yang merasa sudah masuk Islam. Padahal syarat-syarat masuk Islam dan rukun-rukunnya masih belum dipenuhi. Atau mereka masih melakukan pembatal-pembatal Islam. Kita ini bukan ingin mengkafir-kafirkan, tidak. Tapi kalau dia ini statusnya belum masuk Islam, berarti namanya kafir. Nggak boleh kita namain muslim yang belum masuk Islam. Dari mana kita tahu dia belum masuk Islam? Karena belum terpenuhi syaratnya. Atau karena dia tidak menjalankan rukun Islam, atau karena dia melakukan pembatal Islam. Satu di antara tiga alasan ini sudah cukup untuk menganggap menjadi alasan orang ini belum masuk Islam. Makanya kita ajak masuk Islam. Dengan cara apa? Tinggalkan syirik. Jangan begitu. Kalau tidak gitu kamu kafir nih sebetulnya. Gitu loh. Jadi bukan kita ini mengkafir-kafirkan secara ngawur, tidak. Nggak boleh kita mengkafirkan tanpa alasan yang benar-benar. Dan kita tidak sedang mengkafirkan individunya. Kita mengkafirkan perbuatannya, perkataannya, ideologinya. Adapun individunya itu ada proses lain. Nah ini karena dia tidak bisa membedakan antara takfir am atau takfir mutlak dengan takfir khas, takfir muayyan. Mengkafirkan secara umum, dan ini adalah tidak menyebut fulan atau fulan atau fulan, enggak. Tapi siapa saja yang melakukan ini berarti dia melakukan sesuatu yang menjadikannya kafir. Kalau fulan bagaimana? Nanti dulu kita lihat. Dia bodoh, apa sudah paham, ada syubhat apa enggak, sudah balik atau belum, sengaja atau terpaksa, atau enggak sengaja. Itu semua harus diverifikasi, harus diinvestigasi. Kalau sudah clear semua, terpenuhi syarat-syarat takfir, penghalangnya sudah disingkirkan, baru jatuhlah vonis kafir kepada dia secara individu. Bukan itu yang sedang kita lakukan. Yang kita lakukan adalah menjelaskan ini loh penyebab orang kafir, ucapan seperti ini, keyakinan yang begini, perbuatan yang seperti ini. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Ya, kalau terjadi pada kita, Allah masih akan menganggap kita ini kafir. Rasulullah masih akan memperlakukan kita sebagai orang kafir walaupun kita ucapkan syahadat. Jadi fahami dulu hakikat Islam itu sesuai dengan maunya Allah dan Rasulnya, bukan sesuai dengan maunya kita. Karena yang berhak menghukumi bukan kita. Dalil bilang apa, ya sudah kita terima. Kalau aku menganggap kafir, kita harus anggap kafir. Kalau sampai kita menganggap muslim, orang yang dikafirkan oleh Al-Quran, kitanya yang kafir. Berarti kita menolak Al-Quran. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Soal terakhir.
Seseorang pernah membunuh dan telah dihukum pidana, hukum konven berarti ini. Ya, tidak ada jaminan dia benar-benar bebas dari dosa. Untuk pembunuhan memang susah. Pembunuhan ini susah. Paling tidak, kalau dia tinggal di negara yang tidak menerapkan hukum kisos, paling tidak nih, dia minta maaf dari keluarga korban. Atau dia membayar yang namanya diat. Ya. Atau dia puasa lah, minimal banget nih. Kalau diat pun dia nggak punya, ya dia puasa kafaroh atas pembunuhan itu 2 bulan berturut-turut. Jangan terus cuman bunuh sudah nyesel-nyesel tok terus kelar di penjara. Penjara itu nggak menyelesaikan haknya keluarga korban. Keluarga nggak dapat manfaat apa-apa dengan pembunuh yang di penjara. Ya paling tidak lah kalau nggak bisa menyerahkan diri untuk dikisos dan mereka juga tidak meminta kisos misalnya, paling tidak minta maaf sama mereka. Wah, nggak bisa cuma maaf seperti itu. Maaf dan kafaroh itu aja harus. Hatta dimaafkan ya, tapi kafaroh puasa 2 bulan itu harus. Ya. 2 bulan berturut-turut dia harus puasa untuk mengkafaroti dosanya. Hatta dia nggak sengaja membunuhnya. Ya minimal begitu. Atau dia bayar kompensasi lah sesuai dengan kemampuannya dia. Ya, kalau dia sudah maksimal usahanya dia untuk taubat, ya mudah-mudahan Allah ampuni. Tapi jangan putus asa juga. Jangan percuma nggak akan diampuni oleh Allah. Nah itu malah dia akan terjebak pada jebakan iblis sehingga dia tidak taubat tapi malah semakin menjadi-jadi. Ya. Wallahu taala alam. Saya cukupkan di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi teman-teman kajian rutin kita pada malam hari ini setiap Selasa malam. Kita ucapkan syukron jazakallahu khairan kepada Ustaz Sofyan yang telah memberikan ilmu kepada kita semua di sini dan mendoakan kepada beliau agar beliau senantiasa dijaga oleh Allah dan juga Allah senantiasa menjaga keluarga beliau. Allahumma amin. Kita akhiri demikian. Afwan jika anak sebagai host banyak salah dalam memimpin kajian pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.